Halo semuanya, pada materi kali ini kita akan membahas mengenai perilaku organisasi. Oke, yang akan kita bahas pertama adalah apa sih yang dimaksud dengan si perilaku organisasi ini? Nah, perlu kita ketahui yang pertama adalah dari pengertian perilaku organisasi tersebut. Nah, apa saja nih yang menjadi pengertian dari perilaku organisasi? Sebetulnya perilaku organisasi ini lebih kepada bagaimana cara kita melihat orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut. Lebih kepada seperti etos kerja gitu ya, gimana mereka bisa bekerja atau bersikap atau berperilaku dalam sebuah organisasi untuk dapat mencapai tujuan organisasinya. Karena, tentu saja pengaruh sikap ataupun perilaku individu itu akan berpengaruh besar terhadap capaian dari organisasi tersebut, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, kalau Luton mengatakan bahwa sebetulnya perilaku organisasi itu lebih kepada bagaimana nih cara orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut, dapat, memahami serta bagaimana, cara orang-orang di dalamnya itu dapat, apa ya, memberikan, perilaku, yang positif ke dalam organisasinya. Misalnya nih, perilaku organisasi ini kan macam-macam bentuknya gitu ya. Nah, salah satunya adalah gimana orang-orang yang ada dalam kelompok tersebut itu paham dengan aturan-aturan yang ada dalam kelompoknya atau dalam organisasinya. Sehingga aturan ini dapat mengatur orang-orang yang ada dalam organisasinya untuk dapat bekerja sesuai dengan yang diharapkan oleh organisasinya. Nah, jadi apa nih yang disebut dengan si perilaku organisasi itu? Perilaku organisasi ini lebih kepada bagaimana cara kita mempelajari tingkat individu atau tingkat kelompok dalam sebuah organisasi. Biasanya ini meliputi bagaimana kinerjanya, kemudian bagaimana cara dia mengambil keputusan, kemudian juga bagaimana dia menghadapi sebuah permasalahan. Nah, ini yang disebut dengan si perilaku organisasi tersebut. Nah, kemudian apa sih yang menjadi tujuan, kita mempelajari si perilaku organisasi ini? Tujuannya adalah satu, jelas untuk bisa tahu nih, kira-kira seperti apa sih etos kerja yang ada dalam organisasi tersebut gitu ya. Etos kerja ini tentu yang tadi di awal kita sebutkan bagaimana dia menghadapi masalah, bagaimana dia mencari solusi, dan juga bagaimana cara dia bersikap kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena dengan demikian, satu, kita jadi paham tentang perilaku organisasinya, kita jadi bisa mengendalikan perilaku kita dalam sebuah organisasi, karena perlu diingat ketika berada dalam organisasi, itu tidak berbicara tentang kita saja, tapi kita berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya dengan lingkup yang sangat besar. Kemudian juga bagaimana cara kita bisa meramalkan atau memprediksi ya, maksudnya di sini meramalkan adalah bagaimana nih cara kita bisa memprediksi kejadian-kejadian yang ada dalam organisasi tersebut, gitu. Nah, apa saja nih yang ada dalam pendekatan perilaku organisasinya? Di sini ada 3. Yang pertama, pendekatan perilaku organisasi itu adalah dengan kognitif. Ingat ya, proses pendekatan dengan kognitif adalah bagaimana cara kita bisa mempengaruhi pikiran orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut, sehingga orang-orang ini mampu memahami apa saja yang menjadi aturan dalam organisasinya. Kemudian juga bagaimana cara mereka berperilaku, bagaimana cara mereka bisa berorientasi pada tujuan dan lain sebagainya, sehingga apa ya, pendekatan kognitif ini adalah lebih kepada bagaimana cara kita bisa mempengaruhi, si pemikiran orang-orang pada anggota orang-orang yang dalam kelompoknya supaya bisa mengikuti aturan-aturan atau, eee, hal-hal yang sudah ditetapkan dalam sebuah organisasi tersebut, gitu. Kemudian ada yang disebut dengan pendekatan behavioristik.
Nah, kalau misalnya behavioristik, ini adalah lebih kepada bagaimana orang-orang tersebut ketika misalnya sudah ditegur, ketika sudah diberikan surat peringatan, atau misalnya ketika sudah diberikan aturan-aturan. Nah, kira-kira nih perilakunya berubah atau enggak gitu ya. Contohlah misalnya di kelas gitu ya. Di kelas kan maksudnya komunikasi kelompok, tapi katakanlah kelas adalah komunikasi organisasi. Ketika sudah pimpinan atau ibu misalnya menyampaikan aturan, kemudian menyampaikan apa saja yang harus dilakukan dalam sebuah organisasi atau divisi yang kalian pegang, maka otomatis itu akan merubah sikap kalian. Oh, ternyata saya masuk organisasi ini nggak bisa asal-asalan ya, karena pimpinannya bersifat misalnya. Oh, saya nggak bisa nih seperti ini kegiatannya karena ada aturan-aturan yang harus saya ikuti, karena kalau misalnya tidak diikuti, maka saya akan mendapatkan punishment. Nah, itu yang disebut dengan pendekatan si behavioristik itu sendiri. Kemudian yang ketiga, ada pendekatan kognitif sosial. Pendekatan kognitif sosial ini lebih kepada bagaimana nih cara apa yang sudah ditanamkan dalam pikiran kita, apa yang sudah kita ikuti dan mengubah perilaku kita, itu dapat mempengaruhi lingkungan sosial kita gitu. Jadi, oke nih kalau misalnya dalam sebuah organisasi, saya tuh mikirnya A, kenapa ya teman-teman saya ini mikirnya B gitu. Nah, caranya seperti apa? Caranya adalah dengan menyatukan apa ya, pengaruh behavioristik yang sudah merubah perilaku kita dengan pengaruh kognitif yang sudah ada dalam mindset kita, sehingga orang-orang di sekitar jadi, oh ya benar ya, ternyata si A ini supaya bisa naik jabatan atau si A ini bisa nilainya bagus atau si A ini performansinya bagus, caranya seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan kognitif sosial. Artinya dia bisa melihat orang-orang di sekitarnya yang punya mindset yang sudah berubah dan perilaku yang berubah. Berarti itu adalah cara gimana kita bisa merubah secara kognitif sosialnya. Apa yang kita lakukan mempengaruhi orang lain, seperti itu. Kemudian di sini ada tingkat perilaku organisasi. Nah, tingkat perilaku organisasi itu ada yang disebut dengan variable dependent dan variable independent. Variable dependent adalah variabel yang terikat oleh orang lain atau oleh anggota-anggota atau aspek-aspek lainnya. Tapi kalau variabel independen itu karena pengaruh diri sendiri gitu ya. Jadi nggak ada hubungannya dengan pengaruh eh, orang lain, tapi variabel dependent adalah pengaruh terhadap dirinya sendiri. Nah, tingkat perilaku organisasi ini kita mulai dari yang dependen dulu, yang saling terikat satu sama lain. Yang pertama adalah produktivitas. Perlu disadari bahwa ketika kita dalam sebuah organisasi, produktivitas kita bisa meningkat biasanya karena ada pengaruh lain. Satu, oh iya, saya kalau misalnya pengen naik gaji atau naik jabatan, maka saya harus meningkatkan produktivitas saya dalam bekerja, nggak boleh males-malesan. Contoh sederhananya, "Oh, oke, saya pengen nilai bagus nih di kelasnya Bu Sifat. Berarti caranya saya harus masuk terus, saya harus rajin dan lain sebagainya." Itu meningkatkan produktivitas. Kedua, kemudian mangkir. Oke, kalau misalnya saya sering bolos, maka otomatis itu akan berpengaruh terhadap performansi saya. Bisa saja saya nggak jadi naik jabatan, bisa saja saya nggak naik gaji. Atau misalnya kalau di kelas, oh, kalau saya rajin masuk, maka saya akan dapat tambahan poin. Tapi kalau saya jarang nggak masuk, bahkan nggak masuknya lebih dari 3 kali, maka poin saya akan dianggap hangus. Nah, ini yang disebut dengan mangkir, di mana seseorang menghindari untuk mengerjakan beban-beban pekerjaan tertentu. Nah, biasanya mangkir ini juga berpengaruh terhadap orang-orang di sekitarnya gitu, entah mungkin ruang lingkupnya, atasannya, beban pekerjaannya, ataupun lain sebagainya. Jadi mangkir ini saling keterikatan satu sama lain, makanya masuk ke dalam kategori dependen. Nah, kemudian juga ada perputaran karyawan. Nah, apa nih yang disebut dengan perputaran karyawan? Perputaran karyawan itu artinya adalah rotasi yang ada dalam sebuah organisasi. Kenapa perlu adanya rotasi? Rotasi ini dilakukan atau perputaran ini dilakukan supaya tidak terjadi yang namanya monoton dalam sebuah organisasi. Bayangkan jika dalam sebuah organisasi
orang itu bekerja berpuluh-puluh tahun hanya mengerjakan pekerjaan itu, dan dia tidak punya skill atau kemampuan lainnya. Jadi perputaran karyawan atau perputaran organisasi ini penting untuk meningkatkan produktivitas tersebut. Kenapa? Kalau misalnya seseorang yang, dia mampu mengerjakan di banyak bidang, ketika nanti ada force major di perusahaannya, dia bisa mengatasi itu. Kalau misalnya dalam sebuah organisasi, dia cuma mampu ngerjain satu bidang aja, ya itu akan berpengaruh terhadap, apa ya, bidang kerja lainnya sehingga, akan terjadi kepincangan dalam organisasi tersebut, seperti itu. Nah, kemudian, pengaruh dependent lainnya adalah perilaku menyimpang di tempat kerja. Apa nih perilaku menyimpang di tempat kerja? Contoh yang paling sederhana adalah misal, di kelas kalian nggak boleh ya pegang handphone karena kita lagi belajar, tapi ternyata kalian melakukan itu. Nah, perlu diingat, eee, apa, kalau dalam sebuah organisasi yang sehat, itu ada hukum timbal balik gitu. Jadi, apa yang kita ada hukum sebab akibat. Jadi kenapa nih, sebabnya saya dapat nilai nol? Ya, apa nih sebabnya ketika saya jarang masuk dan tidak pernah mengerjakan tugas? Maka akibatnya adalah nilainya nol. Nah, ketika orang-orang yang, tidak pernah memikirkan itu, ya dia akan biasa-biasa aja, "Okelah saya mah gampang masuk-masuk aja," atau misalnya, "Ya udahlah gampang nggak usah masuk, saya masuknya pas UTS aja." Ya jangan disalahkan ketika pada akhirnya akibatnya nilainya jadi tidak bagus. Karena kenapa? Ada perilaku menyimpang di tempat kerja yang itu bisa menurunkan produktivitas dan bisa mempengaruhi para perilaku anggota yang ada dalam organisasi tersebut, kayak gitu. Nah, kemudian apa yang disebut dengan perilaku kewargaan, organisasi? Yang disebut dengan perilaku kewargaan organisasi adalah maksudnya bagaimana nih para orang-orang yang ada dalam di organisasi tersebut tuh sadar bahwa saya merupakan bagian dari organisasi tersebut. Oke, kalau saya bagian dari organisasi tersebut, berarti saya harus mikirin nih orang lain, saya nggak bisa seenaknya. Kalau misalnya saya berperilaku seenaknya, suka-suka saya, itu akan berpengaruh terhadap para anggota organisasi lainnya. Nah, makanya, kenapa di kelas selalu Ibu bilang, "Ingat ya, apa yang kalian lakukan itu akan berpengaruh terhadap nilai kelompoknya." Itu yang disebut dengan perilaku kewargaan organisasi. Lingkupnya masih kelompok, bagaimana dengan organisasi yang para anggotanya lebih banyak? Ya berarti kita harus mikirin juga nih, apakah perilaku yang kita lakukan atau tindakan yang kita lakukan itu akan berpengaruh terhadap anggota lainnya atau tidak ya? Nah, karena balik lagi, yang pertama ini faktornya keterikatan atau dependen dan itu akan mempengaruhi, dan itu akan mempengaruhi produktivitas, si organisasi tersebut, seperti itu. Nah, kemudian ada yang disebut dengan kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah, kalau misalnya dalam sebuah organisasi nih, kita tuh sudah ngerjain semaksimal mungkin, tapi ternyata dalam organisasi tersebut ada aja orang-orang yang males atau, tidak mengerjakan, pekerjaan itu dengan cukup baik. Terus apa yang harus dilakukan? Maka otomatis kepuasan kerja kita jadi nggak maksimal. Kenapa kepuasan kerja kita tidak maksimal? Ya balik lagi tadi gitu ya, karena orang-orang yang ada di dalamnya ternyata tidak semaksimal apa yang kita kerjakan. Makanya penting rasanya dalam sebuah organisasi itu perlu adanya punishment atau hukuman. Supaya kenapa? Supaya menghindari orang-orang yang bekerja seenaknya tadi gitu ya. Karena, kepuasan pekerjaan itu bukan hanya dirasakan oleh satu orang, tapi kepuasan kerja itu adalah bagaimana bisa dirasakan oleh semua anggota yang ada dalam kelompok tersebut. Kenapa ya? Kalau misalnya sama-sama dalam satu anggota kelompok tersebut, happy, senang, kemudian, hasil kerjanya sama-sama memuaskan, ya maka otomatis juga hasil yang akan didapat juga bagus sesuai dengan, keinginan para anggotanya, seperti itu. Oke, selanjutnya ini adalah variabel independen. Variabel independen ini nggak ada pengaruhnya sama sekali dengan faktor-faktor para anggota lainnya atau faktor terhadap organisasinya gitu ya.
Jadi ini berdiri sendiri. Yang pertama, tingkatannya adalah ada tingkatan kelompok, ada tingkatan individu. Jadi, dalam tingkatan organisasi sebetulnya gimana, orang itu bisa berpengaruh perilakunya itu ya terhadap 2 hal gitu ya. Bagaimana dia, apa ya, value dalam dirinya, individu dalam dirinya, atau misalnya value secara kelompok. Oke, kita bahas dulu tentang individu gitu ya. Jadi gini, kalau misalnya kita dalam sebuah organisasi kan pasti kita punya tujuannya masing-masing dong masuk ke dalam organisasi. Nah, ketika kita masuk ke dalam organisasi, maka kita juga harus paham gitu ya, kira-kira seperti apa nih orang-orang yang masuk dalam organisasi tersebut. Karena ketika kita masuk dalam organisasi tersebut tuh pasti orangnya berbeda, karakternya berbeda, kemudian pola pikirnya juga berbeda. Gimana value yang kita bawa itu, masuk ke dalam organisasi dan bisa blend. Kadang ada orang-orang yang masuk ke dalam organisasi itu dia susah banget untuk ngeblend atau susah banget untuk mingle dengan orang lain. Alasannya kenapa? Ya banyak faktor gitu, alasannya mungkin karena, apa ya, biasanya, "Oh saya nggak suka sama orang-orang dalamnya, oh saya nggak suka sama bosnya, oh saya nggak suka sama aturannya." Nah, biasanya ini akan mempengaruhi dia bersikap dalam sebuah organisasi, gitu. Kemudian ada tingkat kelompok. Nah, kalau yang disebut dengan tingkatan kelompok adalah bagaimana nih cara orang-orang tersebut, mampu membentuk, dinamika kelompok yang baik dalam kelompok tersebut. Nah, dinamika ini kan tergantung dengan siapa kita bekerja di kelompok tersebut atau di organisasi tersebut. Semakin bagus organisasinya semakin bagus orang-orang dalam kelompoknya, maka akan semakin bagus juga organisasinya. Semakin toksik orang-orang di dalamnya, maka kinerja orang-orang di dalamnya juga tentu akan jauh lebih rendah dibandingkan orang-orang yang memang merasa, sudah, satu frekuensi dengan organisasinya atau dengan kelompoknya, seperti itu. Kemudian, kita lanjut ada keterkaitan perilaku organisasi dengan disiplin ilmu lainnya. Oke, di sini kita ada psikologi, psikologi sosial, sosiologi, ataupun antropologi. Oke. Nah, keterkaitan perilaku dengan disiplin ilmu lain itu kenapa sih? Ya, balik lagi, kita ngomongin tentang perilaku seseorang. Di mana perilaku seseorang itu kan susah banget ya kita ukur beda dengan ilmu pasti gitu. Kalau ilmu pasti nih kayak satu tambah satu ya udah pasti dua gitu. Tapi kalau sosial atau perilaku itu tergantung lingkungan sosialnya. Semakin bagus lingkungan sosial kita, maka juga itu akan berpengaruh terhadap kita gitu ya, bagaimana cara kita berperilaku. Oke, yang pertama adalah psikologi. Nah, faktor psikologi ini adalah memfokuskan permasalahan kepada gimana para anggota-anggota di dalamnya itu dalam bekerja. Apakah lebih cepat lelah, kemudian dikit-dikit bosen, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit marah-marah gitu ya. Sehingga untuk membentuk etos kerja yang efisien itu tuh jadi susah gitu karena ya tadi segala sesuatunya itu, terpengaruh berdasarkan mental atau psikologisnya gitu. Karena kenapa? Ya, dikit-dikit lelah dan lain sebagainya. Karena bisa jadi dia merasa sangat-sangat tidak nyaman dan terpaksa di organisasi tersebut. Nah, rasa ketidaknyamanan itu tidak bisa dipaksa pada akhirnya gitu. Kenapa tidak bisa dipaksa? Ya karena kalau misalnya ternyata dipaksa, itu akan berpengaruh buruk gitu terhadap dirinya. Bisa jadi dia lebih gampang marah-marah dan lain sebagainya. Makanya kenapa, perilaku organisasi itu harus dilihat apakah dia punya, eee, pola pikir atau mental yang cukup bagus dalam organisasi tersebut, kayak gitu. Nah, ada yang disebut dengan psikologi sosial. Psikologi sosial adalah pengaruh seseorang terhadap individu lainnya. Ini juga berpengaruh. Biasanya ketika kita ada konflik dengan orang-orang yang ada dalam organisasi, itu akan berpengaruh terhadap perilaku kita kepada anggota lainnya. Yang tadinya rajin banget nih datang ke tempat organisasinya buat ketemu HI, tapi ada satu konflik gitu ya dengan orang yang ada di dalamnya. Kita tuh jadi males-malesan, kemudian produktivitas kita jadi menurun, kemudian juga kita jadi ogah-ogahan ngerjain kerjaannya ya, karena
faktor individu lainnya, karena kita nggak suka dengan orang tersebut biasanya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan sosiologi. Kalau sosiologi ini lebih kepada gimana budaya organisasinya, kemudian apa saja yang digunakan dalam organisasinya, lebih konflik of interest-nya tuh lebih banyak nggak ya? Kekuatannya lebih banyak nggak ya? Konflik of interest itu lebih kepada, apa ya, kepentingan. Jadi orang yang masuk ke dalam organisasi tersebut itu punya kepentingannya masing-masing. Biasanya, satu, saya masuk organisasi ini supaya saya, katakanlah misalnya dapat apa ya, dapat jabatan gitu. Oh, saya masuk organisasi ini supaya mempermudah saya kalau misalnya saya nyari-nyari beasiswa gitu ya. Ataupun misalnya faktor-faktor lain yang, pada akhirnya dia membutuhkan berada dalam organisasi tersebut. Terakhir, ada yang disebut dengan antropologi. Nah, antropologi ini berpengaruh terhadap biasanya gimana nih nilai-nilai fundamental. Nilai-nilai fundamental itu tuh lebih kepada pandangan-pandangan hidup orang-orang yang ada di dalamnya. Pandangan hidup itu misalnya seperti ini, pola pikir orang Jawa dengan pola pikir orang Sulawesi itu beda, sangat-sangat beda. Tapi gimana caranya ketika dalam organisasi tersebut, si pola pikir ini tuh bisa nyambung, bisa ngeblend satu sama lain, sehingga bisa mencapai tujuan yang sama. Kadang, kita nih sering sekali untuk urusan ras, untuk urusan culture, itu kita gabungin, kita satuin. Contoh misalnya, "Ah, iya, gimana mau bisa kerja sama dengan dia, dia kan misalnya Batak, dialah Padang, dia kan orang Jawa, dia kan orang Sunda, bla bla bla." Nah, ini yang akan justru menjadi, konflik dalam sebuah organisasi itu makin besar. Karena kenapa? Memasukkan unsur budaya ke dalam, organisasinya, kayak gitu. Sip, materinya sudah selesai. Seperti biasa, kalau misalnya ada hal-hal yang kurang jelas atau Ibu terlalu cepat menjelaskannya, kalian bisa tanyakan nanti di ruang kelas. Terima kasih.